Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Danau Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan masa lalu dari Danau Kerinci. Danau Kerinci merupakan sebuah danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Danau ini memiliki luas wilayah 5.000 meter persegi dengan memiliki ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Danau yang terletak di kaki Gunung Rayu ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Luasnya sekitar 4.200 hektar. Danau Kerinci merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Danau Kerinci terletak sekitar 16 km di selatan kota Sungai Penuh. Danau ini berada di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci. Berikut adalah asal-usul dari Danau Kerinci ini. Legenda ini dimulai dengan sepasang kakak beradik, yaitu Calungga dan Calupat. Mereka berdua hidup sebagai yatim piatu. Kedua karakter ini memiliki perbedaan yang mencolok dalam kepribadian mereka. Calungga, sang kakak, dikenal dengan sifat pemarah, gagah, dan pemberani. Sementara adiknya, Calupat, memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan sikap ramah terhadap orang lain. Keunikan kisah ini terletak pada warisan yang mereka terima dari orang tua mereka, berupa batu pusaka. Calungga mewarisi batu merah delima, sementara Calupat mendapat batu putih. Batu merah memberikan keberanian dan kesaktian luar biasa, sedangkan batu putih membawa keberuntungan dan kejayaan. Perbedaan ini tentunya menciptakan dinamika yang menarik dalam perkembangan cerita dari Danau Kerinci ini. Puncak kejutan pun terjadi ketika Calungga menemukan telur raksasa di tengah hutan. Meskipun Calupat menyarankan untuk menyimpan telur tersebut selama 3 hari sambil meminta petunjuk dari dewa, nafsu ingin tahu Calungga memimpinnya untuk merebus telur tersebut. Konsekuensinya, keputusan ceroboh ini sangat mengubah hidup mereka secara drastis. Telur itu ternyata membawa dampak luar biasa pada kehidupan Calungga sang kakak. Calungga pun merasakan haus yang tak terkendali. Dia pun menghabiskan semua persediaan air di rumahnya itu. Keinginan dia yang semakin besar untuk memadamkan hausnya membawa Calungga ke sungai. Pada akhirnya, sungai itu pun mengering karena kehausan Calungga yang luar biasa menghabiskan semua air di sungai itu. Fenomena ini menciptakan sungai kering di sekitar Gunung Kerinci yang kita kenal hari ini. Perubahan besar pun terjadi setelah Calungga mengonsumsi telur raksasa tersebut.
Setelah mengonsumsi telur raksasa tersebut, tubuhnya pun membengkak. Dan setelah itu, kulit Calungga pun ditumbuhi sisik besar yang berkilau. Hasrat akan kekuatan dan keinginan yang tak terkendali membuat Calungga berubah menjadi naga yang besar dan megah. Dengan kekuatannya yang baru, Calungga pun menggunakan mantra untuk menciptakan keajaiban alam. Setelah Calungga membacakan mantra tersebut, bumi pun mulai berguncang, hujan badai turun, dan sungai-sungai di sekitar Gunung Kerinci menjadi kering. Danau baru pun terbentuk sebagai rumah bagi Calungga yang telah berubah menjadi seekor naga. Transformasi Calungga pun membawa konsekuensi yang menyedihkan. Kakak beradik ini harus terpisah, dan Calupat harus menjalani kehidupan sebatang kara di tengah belantara. Calupat sering berkunjung ke Danau Gedang, yaitu rumah lama Calungga yang kini menjadi tempat tinggal naga yang megah. Namun, kesepian dan keinginan untuk hidup bersama mendorong Calupat untuk meminta kepada kakaknya untuk membantunya menuju sebuah dusun yang jauh. Calungga yang merasa iba pada kondisi adiknya menyetujuinya. Perjalanan mereka melintasi sungai sempit yang kemudian menjadi Danau Kerinci, menciptakan cekungan besar yang sekarang kita kenal sebagai Danau Gedang. Legenda ini juga menciptakan gambaran yang mengesankan tentang keberanian, tanggung jawab, dan kesedihan dalam hidup. Perubahan besar yang dialami Calungga menjadi naga dan pemisahan dengan adiknya Calupat membawa nuansa kehidupan yang sangat mendalam. Keputusan ceroboh dan hasrat yang tak terkendali menjadi pelajaran berharga dalam kisah Danau Kerinci ini. Dalam setiap baris cerita, kita bisa menemukan jejak mitologi dan nilai-nilai budaya yang tercermin. Kisah ini menjadi cermin dari kebijaksanaan lokal dan pemahaman akan keterkaitan manusia dengan alam. Dalam legenda ini, Danau Kerinci bukan hanya sebuah kenampakan alam yang indah, tetapi juga pusat keajaiban yang melibatkan kehidupan pada makhluk mitos. Keberadaan legenda ini juga memberikan dimensi baru bagi Danau Kerinci sebagai destinasi wisata. Wisatawan dapat merenungkan keajaiban alam sambil merenungi kisah-kisah dari masa lalu yang masih hidup dalam legenda ini. Danau ini tidak hanya menciptakan daya tarik pariwisata,
tetapi juga memperkaya pengalaman pengunjung dengan kedalaman budaya. Salah satu kegiatan yang paling dinantikan oleh pengunjung adalah berenang di Danau Kerinci. Airnya yang jernih dan bersih menjadi daya tarik utama bagi para penyelam. Danau Kerinci juga adalah surga bagi para pemancing. Bagi para petualang, berkemah di sekitar Danau Kerinci adalah pengalaman yang tak dapat terlupakan. Terlepas dari apakah Anda adalah pendaki gunung yang ingin menginap sebelum mendaki Gunung Raja atau hanya ingin merasakan koneksi yang mendalam dengan alam. Di Danau Kerinci ini, wisata kuliner juga merupakan bagian penting dari pengalaman di Danau Kerinci. Ada berbagai restoran dan warung makan di sekitar danau yang menyajikan hidangan khas daerah sini. Inilah cerita atau legenda dari Danau Kerinci dan aktivitas di Danau Kerinci yang dapat kita kunjungi kapanpun dengan menikmati keindahan alam di danau ini.